Yesus Tuhan Bapa kami yang tiada pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Bapa, di hadapan kami telah Tuhan diperapkan yaitu meja perjamuan kudus. Ini merupakan suatu Tuhan bukti bahwa kasih-Mu yang luar biasa, anugerah-Mu yang sangat hebat, pengorbanan-Mu yang telah Engkau laksanakan 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kami akan kembali memperingati Tuhan betapa dahsyat dan luar biasanya anugerah dan belas kasihan dan kemurahan-Mu melalui kematian-Mu di atas kayu salib, sehingga kami memperoleh yaitu tubuh dan darah-Mu sebagai makanan kami yang sungguh-sungguh dan minuman kami yang sungguh-sungguh. Di dalamnya kami ada persekutuan bersama Engkau, bahkan kami memperoleh pengampunan dosa, kami memperoleh penyucian segala Tuhan berbagai macam dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pengurapan turun atas hidup kami hamba-Mu, kami yang mendengar dimanapun berada. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Kita sangat berbahagia, kita sangat bersukacita karena kita boleh masuk hari pertama di tahun 2025. Ya, kita harus bersyukur, kita harus bangga, kita memiliki Tuhan yang hidup. Amin. Kita memiliki Raja di atas segala raja yang telah menebus kita, menciptakan kita. Bahkan daripada itu dia bukan hanya saja menciptakan kita, tapi dia juga sangat mengasihi kita. Itu sebab saudara, apa yang kita mau balas kasih Allah yang sangat besar itu hanya selain hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu sebab seberapa kita yang ada pada hari ini, kita fokus kepada firman Tuhan yang kita akan mau dengar sebentar. Itu sebab Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan melihat firman Tuhan bersama. Kita di hadapan kita tersedia meja perjamuan. Biarlah sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, mari sejenak kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama, yaitu dalam kitab Nabi Yesaya. Ya. Kitab Nabi Yesaya pasal 44. Yesaya pasal ke-44, pasal 44, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Puji Tuhan. Ya. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayat 1, saudara ayat 2, dan sama-sama ayat 3. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saya mulai dengan ayat pertama. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, Yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sama-sama. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan hari ini. Berkat Tuhan tidak berkeputusan, atau berkat Tuhan tidak berkesudahan. Ya, sampai selama-lamanya, dari awal sampai akhir, berkat Tuhan itu menjadi yaitu bagian hidup saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi firman Tuhan hari ini menekankan bahwa kita adalah ciptaan. Katakan, kita adalah ciptaan. Kita adalah ciptaan. Nah, kalau kita sebagai ciptaan, apa yang kita harus yaitu sadari hari ini, yaitu kita harus punya responsif, kita harus punya respon terhadap firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan itu luar biasa. Hanya orang yang haus yang Tuhan mau sediakan air. Amin. Hanya orang yang haus Tuhan mau sediakan berkat. Hanya orang yang mau sungguh-sungguh untuk memperoleh berkat.
Hanya orang yang sudah dikasih oleh Tuhan, yang punya kerinduan, yang punya semangat, yang punya yaitu kerinduan untuk dia disertai oleh Tuhan. Hanya orang itulah. Maka saudara, apa respon Tuhan? Kalau tadi malam firman Tuhan yaitu mengatakan kamu ini sangat berharga dan mulia, itu luar biasa. Dan karena kita sebagai orang yang berharga dan mulia, firman Tuhan tadi malam berkata, iya, Israel adalah saksi Tuhan. Jadi saudara dan saya adalah merupakan saksinya Tuhan. Nah itu sebab saudara kasih oleh Tuhan sebagai seorang saksi Tuhan. Ya, ini ada beberapa poin yang kita akan membahas, tetapi kita tidak terlalu membahas secara mendetail, tapi kita hanya mengambil garis besarnya. Ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dikatakan dalam ayat yang kedua, di sini di dalam ayat yang kedua dikatakan, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Jangan takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesus yang telah kupilih. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, inilah yang merupakan suatu hal yang hebat, yang luar biasa. Tidak semua orang dipilih oleh Tuhan. Tidak semua orang yang sudah mendapat anugerah Tuhan. Tidak semua orang mendapat balas kasihan Tuhan. Saudara, kalau saudara hari ini sampai hari ini, walaupun kita hanya berapa mendengar firman Tuhan, itu karena pilihan Tuhan. Ya, Yohanes 15:16 sudah menjadi ayat mas kita, dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Katakan, aku dipilih Tuhan. Aku dipilih Tuhan. Oh, haleluya. Bangga nak sudah dipilih Tuhan. Kita harus berbangga kita dipilih oleh Tuhan, ya. Kenapa? Kalau orang menjadi pilihan itu berarti orang yang punya potensi. Haleluya. Bibit unggul. Haleluya. Tadi ya abang kita Benaya, haleluya, puji Tuhan, hambanya bersaksi luar biasa ya. Tahun 24 adalah merupakan tahun pergumulan, haleluya. Tahun yang penuh dengan berbagai macam tantangan. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, dia boleh melewati semua. Ya, dipilih sebagai pejabat di mahasiswa, ya ketua apa yang kita tidak tahu. Tapi saya percaya itu adalah merupakan pilihan Tuhan. Ya, itu bukan karena kuat dan gagahnya, tapi ya memang dari mungkin seratusan bahkan ribuan mahasiswa yang ada, tapi Benaya sebagai yaitu orang yang dipilih menjadi pemimpin di dalam suatu organisasi kemahasiswaan, itu hal yang harus kita syukuri. Karena Tuhan memberikan peluang, Tuhan memberikan kesempatan untuk mendapat ilmu, ya, mendapat pengetahuan, mendapat itu yang namanya pengalaman, ya, pengalaman memimpin. Saya tahu hari-hari akan datang, ya tinggal 18 bulan lagi kan selesai, haleluya. Puji Tuhan akan mendapat predikat sarjana teknik, haleluya. Ini hebat, luar biasa. Ya, tekuni, setia, iya, agar supaya Tuhan tetap dipermuliakan. Jadi pilihan Tuhan itu tidak salah, ya. Untuk itu kita tidak boleh takut. Firman Tuhan katakan tidak boleh takut, ya. El Shaddai, gereja yang kita namakan di tempat ini El Shaddai, artinya jangan takut, jangan cemas, jangan bimbang, jangan khawatir, ya. Ada amin. Pasti Tuhan akan tolong kita, ya. Tadi malam kami beribadah, ya, selama ini baru tadi malam beribadah ada 8 orang, haleluya, puji Tuhan, ya, itu hebat, luar biasa. Dan saya yakin dan percaya, sebagaimana kami katakan ibadah Natal kemarin bahwa ya percaya atau tidak percaya bahwa tempat ini tahun 2025 akan ditambah bilangan orang, amin. Tuhan akan hantar jiwa-jiwa. Itu sebab marilah kita punya kerinduan yang besar untuk mengasihi Tuhan. Sekarang kita akan lihat bahwa kupilih, sebab Tuhan memilih kita itu tidak salah. Itu sebab peganglah yaitu apa yang telah Tuhan tetapkan sama kita. Tuhan telah memilih kita, ya, sebab renungkan sedalam-dalamnya, ya. Renungkan sudah kasih oleh Tuhan. Kalau pikir saudara, Bapak ini ya punya kecakapan apa, ya,
tidak ada punya kecakapan apa-apa, tetapi Tuhan pilih, haleluya ya, untuk sudah kasih Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan. Ya. Menjadi seorang hamba Tuhan itu mana mudah, menjaga segala apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Tidak mudah tersinggung, haleluya, itu hal yang pilihan Tuhan, tidak mudah itu ya, masa itu harus kita pertahankan ya. Ya puji Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang pilihan Tuhan itu ada berapa apa namanya sapa senyum, haleluya, sukacita, berbagai macam es. Jadi senyuman kita aja itu membawa berkat bagi orang lain. Amin. Apalagi kita memberikan orang ketawa, apalagi kalau kita memberikan pengertian, hebat lah, luar biasa. Apalagi kalau kita memberikan inspirasi bagi banyak orang ya. Makanya tadi malam Bapak bilang ya, orang mengatakan, dunia mengatakan bahwa di tahun 2025 Indonesia bahkan beberapa negara akan mengalami resesi ya. Saya katakan Indonesia termasuk kita di tempat ini bukan resesi, tetapi resepsi. Haleluya. Ada amin? Nah itu sebab saudara-saudara kasih Tuhan, marilah kita serius ya. Kita harus serius. Saya lagi bahwa di tahun 2025 ini kita adalah orang yang berdiri telah dipilih oleh Tuhan. Hari ini saya percaya Tuhan telah memilih kita. Nah hargailah pilihan Tuhan itu. Hargailah itu penetapan Tuhan itu. Agar supaya apa? Tuhan itu akan yaitu dimuliakan. Ya puji Tuhan. Itu poin pertama. Poin yang kedua ayat 3. Ya kita tidak usah terlalu banyak di. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan ke atas lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan menurunkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Wow, katakan wow. Wow. Ini nubuat saudara. Dari kalau merupakan nubuat, itu harus kita tanggap. Ini firman bukan datang kepada Nabi Yesaya beribu-ribu tahun ya, 600 tahun bahkan 700 tahun menurut penelitian ya. Firman ini telah ada di bumi ini sebelum Yesus ya, 700 tahun sebelum Yesus firman Tuhan ini sudah ada. Nah sampai hari ini firman Tuhan ini masih dibaca, masih saudara dengar. Bayangkan seberapa miliar keturunan, haleluya, seberapa generasi demi generasi firman Tuhan ini tetap saudara kasih menjadi salah satu yaitu yaitu pegangan hidup manusia yang percaya ya. Kalau saudara kasih oleh Tuhan hari ini saudara percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, maka saudara kasih oleh Tuhan firman ini akan berlaku dalam hidup kita. Sekali lagi saya berkata bahwa hanya orang yang haus akan ditolong oleh Tuhan. Hanya orang yang merasa diri kurang akan ditambahkan oleh Tuhan. Hanya orang merasa dia kering akan dibasahi oleh Roh Kudus. Itu sebab setiap kita ibadah harus kita merasa yaitu haus ya. Daud bilang, iya bagikan rusa merindukan air. Bagaimana tuh nyanyian? Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Inilah Daud. Jadi saudara-saudara kasih oleh Tuhan, betapa luar biasanya. Ayat 3 ini hebat. Ini bukti bahwa ya Nabi Yesaya bernubuat, saya percaya ini adalah merupakan bukan saja yaitu hasil karya Nabi Yesaya, tapi ini firman Tuhan yang datang kepada yaitu Nabi Yesaya dan dia lanjutkan untuk saudara saya. Dan hari ini saya mau sampaikan bahwa firman Tuhan ini juga akan berlaku dalam hidup saudara dan saya. Dikatakan di sini sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Setiap baca firman buatlah
yaitu dirimu haus ya. Jadikanlah yaitu firman Tuhan itu sebagai kebanggaanmu. Jadikan firman Tuhan itu sebagai kesukaanmu ya. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sudah dikasih oleh Tuhan supaya apa? Hidup kita ini benar-benar akan ditopang oleh Tuhan ya. Dikatakan di sini, ya aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Jadi hanya orang yang haus, hanya orang yang butuhkan Tuhan. Orang yang tidak butuh Tuhan, Tuhan tidak akan tolong. Ya, akan di dalam beberapa ayat yang lain berkata, karena engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka anak cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi kesungguhan kita, ya, jadi orang yang diberkati oleh Tuhan itu ada peranan daripada seorang orang tua. Ya, makanya aku ya. Papa bersama Mama selalu yaitu menjaga hubungan dengan Tuhan dengan baik agar supaya apa? Kalian bertiga diberkati oleh Tuhan. Itu kerinduan. Iya. Berkati oleh Tuhan bukan hanya soal yaitu makan minum atau soal keuangan, itu hanya sebagai tambahan. Berkat Tuhan adalah merupakan kalian itu betul-betul menjadi cerminan bagi banyak orang. Kalian akan menjadi yaitu garam bagi banyak orang. Papa selalu mengatakan kalian harus jadi inspirasi bagi banyak orang. Jadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya doa Papa kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang besar ya. Iya, tidak ada perkara yang mustahil. Yang jadi gubernur, wali kota, bahkan ada salah satu instansi. Saya percaya ini akan terjadi dalam kehidupanmu. Tapi kuncinya adalah roh takut akan Tuhan ada dalam hidupmu. Jadi jangan sampai kita yaitu putus asa ya. Karena apa? Kalau Tuhan memberikan kesempatan kita jadi kering, berarti Tuhan akan siap untuk membasahi kekeringan kita. Ada amin? Kalau kita bicara tentang kekurangan, ya manusia mana tidak bisa ada mendapat kekurangan. Agar supaya dengan kekurangan itulah, yaitu memancing kita untuk berseru kepada Tuhan. Ya, Yeremia 33:3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Jadi Tuhan tidak janjikan yaitu suatu perjalanan yang aman-aman, haleluya. Tapi Tuhan katakan, aku menyertai engkau dalam badai, ya. Aku menyertai engkau dalam sungai, aku menyertai engkau dalam bayang-bayang api. Jadi Tuhan menyertai. Nah kalau Tuhan menyertai, ya pasti tidak akan terbakar, haleluya. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Kalau Tuhan ada pasti tidak akan terbakar. Artinya bahwa kalau kita yaitu masuk dalam kekeringan kehidupan, sudah kita tidak akan kering. Haleluya. Kenapa? Tuhan ada menyertai kita. Tuhan janji hari ini katakan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Bayangkan hujan yang lebat ya beberapa waktu yang lalu. Iya, rumah kita ini banjir karena air masuk dari luar. Sampai Mama kasih masuk di video sehingga orang lihat, kok lucu banjirnya, airnya jernih. Di mana-mana kalau banjir air kabur, tapi ini kok airnya jernih ya, akibat dari air lebat. Haleluya. Jadi kalau Tuhan kasih air yang paling hebat, amin. Air yang dapat memberkati orangnya, puji Tuhan, luar biasa. Itu baru ya banjir ini, apalagi kalau Tuhan suka kasih banjir dalam hidup kita, yaitu kita diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, jangan lupa Tuhan ya. Dan kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, jangan sombong. Haleluya. Sifat-sifat sombong itu tidak disukai oleh Tuhan. Ada amin. Rendah hati, jaga pikiran, jaga jiwa kita supaya kita tidak boleh sombong ya. Karena sombong itu adalah merupakan musuhnya Tuhan. Ya. Itu sebab dari tempat inilah Papa ajarkan supaya kita mulai rendah hati ya. Ya Papa ini sudah dikasih oleh Tuhan orang begini dan begitu ya sampai hari ini. Ya puji Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah biarkan. Ya Tuhan tetap tolong, Tuhan tetap memberkati. Ini wujud kasih Tuhan. Nah ayat terakhir. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Amin. Ada amin.
berkat akan tercurah. Haleluya. Bukan hanya kita ya, Papa punya doa supaya saya sampai melihat anak daripada anak Benaya, anak-anak Natalia, anak daripada Ariel. Ada amin? Berkat akan tercurah, bukan hanya kita aja, sampai anak cucu ya. Diberkatilah orang yang berharap pada Tuhan, karena mereka akan diberkati. Amin. Itu sebab sudah dikasih oleh Tuhan. Ini wujud apa? Ini wujud kasih Tuhan terhadap kita. Nah, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, dan kalau kita sebenarnya mengasihi Tuhan, apa yang Tuhan bilang? Coba tolong ayo baca ya. Iya, puji Tuhan. 1 Korintus pasal 8 ayat 3, coba. Firman Tuhan, Iya. ayat ketiga. Iya, bagaimana? Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ada amin. Amin. Kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Iya, betul-betul kita mengenal Dia. Karena kita mengenal Dia, maka kita berharap sepenuh atas berkat daripada Dia. Nah, sekarang Tuhan katakan, karena engkau telah mengenal aku, karena engkau telah mengasihi aku, apa imbalannya Tuhan? Maka Tuhan katakan, aku mengenal Natalia. Haleluya. Aku mengenal Benaya. Haleluya. Aku mengenal Ariel. Di mana pun Benaya ada, Tuhan kenal. Haleluya. Tapi mana firman Tuhan berkata, ya aku mengenal atas namamu. Haleluya. Iya kan? Iya kan? Tuhan mengenal kita. Ya, siapapun kita, Tuhan akan kenal kita. Jadi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Tuhan. Jadi kunci hidup ini mengasihi Tuhan. Itu kunci, mengasihi Tuhan. Nah, coba Benaya baca ya. Apa selain Tuhan mengasihi kita, apa yang terjadi ya? Benaya baca, iya, Roma pasal 8 ayat 28. Nanti lihat sedia baca 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Itu untuk Natalia. Haleluya. Ayat 28. Iya, bagaimana? Roma 8 ayat yang ke-28. Iya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Iya. bagi mereka yang mengasihi Dia, Iya. yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada amin? Saudara yakin saudara ada merupakan rencana Allah? Amin. Amin. Kita ada merupakan rencana Allah. Jadi itu ayat emas. Haleluya. Karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan apa berkata? Turut bekerja. Baik. Haleluya. Katakan wow. Wow. Tuhan bekerja di dalam segala hal. Amin. Amin. Jadi apapun Tuhan percayakan kepada kita, ingat Tuhan turut bekerja. Nah, kenapa? Kenapa Tuhan turut bekerja? Karena kita mengasihi Tuhan. Ya, amin. Itu luar biasa. Nah, lihat sekarang apa? Karena kita mengasihi Tuhan. Iya. Korintus Pasal 29. Ini ayat harus ayat emas kita ya. Emas perut kita. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Korintus pasal 2 Ayat 9. ayat yang ke-9. Iya, apa dikatakan? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah didengar telinga kita, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati tidak manusia, pernah kita timbul dalam hati kita. semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada amin. Wow, apa yang kita belum lihat sekarang? Suami. Haleluya. Ya kan? Amin. Amin lihat. Amin. Iya, apa yang belum kita pikirkan sekarang? Haleluya. Wow, kenapa Tuhan tempatkan tempat yang hebat? Nah, itu belum kita pikirkan kan? Apa yang belum pernah timbul dalam hati? Wah, itu yang Tuhan sediakan. Iya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan itu hebat ya. Jadi firman hari ini untuk Ariel, untuk Benaya, untuk Natalia, bahwa iya, orang yang mengasihi Tuhan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita siapkan hati, kita akan yaitu melakukan pekerjaan Tuhan. Di hadapan kita telah tersedia berupa yaitu tubuh dan darah Tuhan yang ada